Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah yang dirahmati oleh Allah, insya Allah pada kesempatan singkat ini kita akan mencoba mempelajari tentang bagaimana tips khusyuk dalam sholat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Khusyuk di dalam sholat itu bukan ketika seseorang itu lupa bahwa dia itu ada di dalam dunia, atau ketika dia tidak memikirkan dunia sama sekali, tidak. Tetapi khusyuk di dalam sholat itu ada dua pilar utama yang harus dia perhatikan. Yang pertama, gerakan dan bacaan dia di dalam sholat harus betul-betul sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasul. Tidak boleh ada sedikit pun yang menyimpang. Karena memang gerakan sholat dan bacaan sholat ini langsung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terima dari Allah Subhanahu Wa Taala di saat beliau Mi'raj. Maka ketika ada kelebihan sedikit atau kurang sedikit, dia akan merusak sholat tersebut. Yang kedua, ketika dia sholat, dia harus pahami apa yang dia baca. Sungguh miris memang, bacaan sholat yang kalau seandainya kita gabung dari takbir sampai akhir, itu paling hanya sekitar 3 menit, tetapi banyak dari kita, umat Islam di Indonesia, bacaan yang hanya 3 menit ini, dia tidak paham apa yang dia baca. Maka PR dari kita, bagaimana kita bisa untuk memahami bacaan yang kita baca, sehingga sholat kita itu betul-betul menghadirkan hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah salah satu pilar dalam rukun Islam. Pilar yang kedua setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sholat diwajibkan atas manusia sebagai satu berkah dan rahmat Allah Ta'ala kepada ciptaannya. أُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sebanyak 68 kali perkataan sholat diulang dalam Al-Quran. Perintah sholat tak hanya disebutkan dalam perkataan yang sama, namun juga disebutkan sebagai doa atau doa, zikir atau mengingat. Juga disebutkan dalam bentuk gerakannya, yaitu sujud dan rukuk. Perkataan-perkataan ini menjadi dasar bagi kita bahwa sholat adalah bagian dari doa dan bagian dari berzikir. Dengan demikian, kita harus memaknai kewajiban sholat sebagai bagian dari kehidupan kita, di mana kata wajib bisa kita leburkan menjadi kata terbiasa. Sholat menjadi kebiasaan hidup manusia Islam, bukan hanya sebagai bentuk takwa kepada Allah Sang Maha Pencipta, namun juga menjadi identitas umat. Dimanapun kita berada, sholat menjadi aktivitas yang melekat. Di mal, di bandara, di kantor, di sekolah, di tempat wisata, pastikan bahwa langkah sholat kita tidak dihalangi oleh aktivitas apapun. Karena sejatinya, mengingat Allah adalah mengingat nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Mengingat bahwa kita hanya milik Allah semata. Kenikmatan udara yang kita hirup, kenikmatan darah yang mengalir lancar di tubuh kita, kenikmatan jantung yang berdenyut di dada kita, dan kenikmatan waktu yang diberikan kepada kita. Jadi, jika sholat sudah menjadi kebiasaan hidup dalam setiap gerak dan langkah, maka sholat seperti apakah yang diridhoi Allah dan dianjurkan oleh Rasulullah? Bagaimanakah caranya meningkatkan nilai khusyuk sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah contoh 1 rakaat sholat khusyuk yang dimaksud Rasulullah. Baik, ketika kita ingin sholat, kita mencoba untuk melihat sholat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang harus diwaspadai oleh kita bersama, ketika kita ingin sholat, maka gunakanlah pakaian yang terbaik yang kita miliki. Jangan gunakan pakaian sembarangan.
Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaian terbaikmu ketika kamu ingin melaksanakan salat. Itu yang pertama. Yang kedua, salatlah tepat waktu. Dan yang ketiga, kita coba lihat begini ya, bagaimana gerakan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul menegaskan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Tidak boleh ada satu gerakan pun yang tidak sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasul. Yang pertama adalah berdiri tegak menghadap kiblat. Kiblat di sana kita harus berdiri tegak menghadap kiblat. Tangan harus ke bawah. Tidak boleh begini, tidak boleh ke belakang. Ya, tangan harus ke bawah. Lalu pandangan melihat tempat sujud. Tidak boleh melihat depan, tidak boleh melihat atas. Bahkan ada beberapa larangan ketika seseorang itu dalam sholatnya melihat ke atas, maka dia akan dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pandangan menuju ke bawah, kaki ini seluruhnya diminta untuk menghadap kiblat. Jadi dari kaki pun ini harus lurus ke arah kiblat, ya. Tidak boleh agak sedikit mencong begini, atau tidak boleh juga begini. Jadi kakinya harus lurus menghadap kiblat. Setelah itu baru kalau semua posisi sudah betul-betul berdiri tegak, lalu dilanjutkan dengan dalam hatinya dia meniatkan diri bahwa dia ingin melakukan sholat. Sholat apa yang akan dilakukan? Jangan sampai ketika dia sudah sholat, dia baru bingung niat apa kira-kira. Nggak boleh. Ketika sudah, baru dia naik ke takbiratul ihram. Ada dua versi dari takbiratul ihram yang disunnahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sejajar dengan pundak, ya, tangan sejajar dengan pundak. Seperti contoh, mungkin takbir Allahu Akbar, sejajar dengan pundak, dan tangan semuanya menempel, ya. Ini versi yang pertama. Yang kedua, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sejajar dengan telinga, ya, diangkat sampai dengan telinga di sini, ya. Itu ketika kita takbir. Dua versi, Allahu Akbar, atau versi yang kedua, Allahu Akbar. Pandangan tetap ke bawah, tidak boleh melihat kanan, kiri, atau depan. Selanjutnya dari kalimat itu bisa ada 3 macam. Boleh bersamaan ketika takbir, Allahu Akbar, bersamaan dengan gerakan. Atau bacaan dulu baru gerakan, Allahu Akbar. Atau gerakan dulu, atau bacaan dulu baru gerakan, Allahu Akbar. Pandangan tetap ke bawah. Doa yang dia baca, selama doa yang dia baca, pandangan ke bawah. Tidak boleh ke depan, tidak boleh ke atas, tidak boleh ke samping, ataupun ke kanan, ke kiri. Pandangan tetap ke bawah. Begitu selesai dari bacaan surat pendek yang dia baca, maka setelah itu dia ruku, ya. Setelah itu dia ruku. Ketika ruku, mengangkat tangan. Lalu ketika mengangkat tangan, posisi tangan itu harus ada di lutut. Dan posisi dia ketika ruku itu harus betul-betul 90 derajat, ya. 90 derajat, lurus. Tulang punggung belakangnya itu lurus, ya. Coba kita praktekkan dari tangan di atas dada. Ingin berangkat ke ruku, Allahu Akbar, tangan persis ada di atas lutut. Tidak boleh ke bawah, tidak boleh ke atas. Kenapa? Karena patokannya ada di lutut. Kalau lutut ini pas, maka ini juga akan pas, lurus. Bahkan kalau seandainya kita letakkan minuman atau gelas yang berisi minuman, maka gelas yang berisi minuman ini tidak akan tumpah. Pandangan mata bagaimana? Pandangan mata tetap di ke tempat sujud, ya. Bukan ke kuku, bukan ke tengah, bukan kemana-mana. Tempat sujud, tidak boleh bergerak. Baru setelah itu kita angkat badan kita ke atas sambil bertasbih, ya. Tetapi sambil mengangkat kedua tangan, ya. Begitu dari ruku langsung naik, Sami'allahu liman hamidah, ya. Tangan kembali lurus, pandangan juga kembali ke bawah lagi, badan tetap tegak. Setelah membaca doa, ya, ketika berdiri begini, lalu lanjut ke sujud. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika sujud, ya. Bagaimana gerakan sujud itu supaya indah? Karena gerakan sholat ini ketika kita ikuti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul, maka gerakan itu betul-betul indah, ya. Kita lihat, begitu kita dari berdiri tegak begini, pandangan tetap ke bawah, kita langsung bertakbir untuk turun menuju sujud. Allahu Akbar, yang pertama kali kita tempelkan adalah tangan. Yang pertama kali kita tempelkan adalah tangan. Karena Rasul melarang kita ketika turun ke sujud itu seperti turunnya unta, ya. Kita turun dulu tangan, Allahu Akbar. Lalu setelah tangan, baru kedua lutut. Baru setelah itu, ini diletakkan ke depan karena nanti harus disejajarkan dengan telinga. Karena Rasul itu selalu membesarkan tangannya ketika beliau bersujud, langsung nempel, ya.
Jadi ada 5 hitungan. Ada 5 hitungan. 1, 2, 3, 4. Setelah itu kaki belakang tutup. 5. Nah, karena kaki belakang tidak boleh terbuka. Ya, kita lihat. Allahu Akbar. 1, lutut. 2, tangan maju. 3, 4, tempel. 5, kaki belakang. Ya, ini posisi sujud. Posisi sujud, ada 7 anggota badan yang harus menempel di tempat sujud kita. 1, dahi dengan hidung. 2, 3, ya, 2 telapak tangan. Setelah itu 2 lutut. Setelah itu jari bawah kaki. Ya, jari bawah kaki. Jari bawah kaki ini semuanya harus nempel dan dia harus ditekuk supaya jari-jari ini menghadap kepada kiblat. Ya. Dan di belakang itu kaki tidak terbuka begini, tapi nempel. Setelah ini dia baca doa sujud dengan tumakninah, baru setelah itu dia bangun untuk duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar. Iya. Setelah duduk di antara 2 sujud, dengan posisi duduk itu di atas kaki kiri dan kaki kanan ditegakkan, ya. Lalu dia membaca doa di antara 2 sujud dengan tumakninah. Setelah itu kembali ke posisi sujud, ya. Langsung sujud. Allahu Akbar. Ingat, ada beberapa larangan yang dilarang oleh Rasul SAW ketika seseorang itu sujud. Yang pertama, dia tidak boleh sujud seperti sujudnya anjing. Bagaimana sujudnya anjing? Sujudnya anjing itu ketika dia sujud, tangannya ditempelkan ke bawah. Tangannya ditempelkan ke bawah. Ini dilarang. Lalu bagaimana? Dia harus menaikkan tangannya seperti ini. Bahkan Rasul SAW ketika sujud dengan menaikkan tangan seperti ini, kalaupun ada anak kambing yang ingin lewat di antara tangannya, itu bisa lewat. Dan beliau terlihat, ya, bahagian dalam sini terlihat. Jadi ketika sujud beliau mengangkat tangan. Ini jika memungkinkan. Tetapi kalau seandainya sholat jamaah yang tidak memungkinkan, maka disesuaikan saja. Dengan syarat tidak menempel lengannya ini di tempat sholatnya atau di lantainya. Ya. Baru setelah itu langsung kita akan duduk tasyahud akhir, ya. Allahu Akbar. Ya. Duduk tasyahud akhir berbeda dengan duduk di antara 2 sujud atau duduk di tasyahud awal. Kalau duduk di tasyahud akhir, dia tidak duduk di atas kaki kirinya, tetapi dia duduk di atas lantai. Kaki kirinya dia majukan ke depan, tapi posisi kaki kanan tetap berdiri tegak dengan jari-jari ditekuk. Ya. Lalu posisi mata kemana? Ketika seperti ini, posisi mata tetap masih melihat kepada tempat sujud, tidak berubah. Posisi mata tetap melihat ke tempat sujud. Kecuali ketika nanti tangan ini, ketika tasyahud akhir, tangan mulai diangkat, maka mata mulai melihat ke tangan, ya. Mulai mata melihat ke tangan, bukan tangan, telunjuk ini, ya. Ketika kita tasyahud akhir, ya, kita angkat telunjuk kita, maka mata kita yang tadinya melihat kepada tempat sujud berubah melihat ke telunjuk. Boleh dipraktekkan, langsung diangkat telunjuknya. Nah, begitu telunjuk ini diangkat, maka mata langsung melihat ke telunjuk. Dan Rasulullah SAW menegaskan bahwa gerakan tangan ketika orang itu bertasyahud itu jauh lebih ditakuti oleh setan daripada pukulan gada dari neraka, ya. Baru setelah itu, ya, setelah selesai dia bacaan doa tasyahud akhir, maka dia selesaikan dengan salam, ya, maka dia selesaikan dengan salam. Ketika salam, tangan juga yang tadinya dia sudah posisi menunjuk, dia normalkan kembali, baru setelah itu salam ke kanan sekali, salam ke kiri sekali, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gerakan ini disesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka 1 poin dari sholat khusyuk itu bisa kita amalkan. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan doanya sesuai dengan sunnah Rasul, lalu kita menselaraskan apa yang kita baca dengan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Semoga ini bisa membantu para pemirsa sekalian bisa meraih kekhusyuan di dalam salat sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya. Hanya dengan mengingat Allah, Allah janjikan bermacam hal kepada kita. Kasih sayangnya, ridhonya, rizki di dunia dan akhirat, bahkan surganya. Semua hanya semudah mengingat Allah dengan melaksanakan sholat khusyuk. Wallahu a'lam. Sholat adalah metode komunikasi utama umat Islam kepada Sang Khalik. Melalui sholat, kita mampu mengeluarkan isi hati dan segala gundah kepada Sang Pencipta. Karena itulah,
Solat diwajibkan kepada manusia karena manfaatnya yang untuk diri manusia sendiri. Solat juga merupakan metode pembaikan kepribadian. Dengan solat, kita dapat merefleksikan diri kita untuk menjadi rendah hati dan sabar. Solat menjadi ibadah, di mana kita mengingat dan menelaah kembali pesan-pesan Allah kepada hambanya. Ibadah ini adalah ibadah yang mampu memperbaharui dan meningkatkan keimanan kita. Seperti surat Al-Fatihah yang dibaca, diharapkan tak hanya diucapkan, namun patut dipahami bait demi baitnya. Dengan inilah, penghayatan solat pun dapat tercapai. Dalam firman Allah lainnya, Allah mengingatkan kita akan solat sebagai benang merah yang menghubungkan dunia dan akhirat. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Mengingat Allah di sini dapat diartikan sebagai salah satu bagian dari solat, bahwa solat sebagai bukti nyata penghormatan kita kepada Yang Maha Kuasa. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Proses solat dari berdiri, ruku, sampai kita melakukan sujud adalah tanda dari merendahkan hati dan diri kita. Gerakan-gerakan inilah yang seharusnya membuat kita sadar bahwa semakin banyak kita melakukan gerakan solat, kita akan menjadi semakin rendah diri. Dan puncak dari kerendahan diri itu adalah saat kita bersujud kepada Allah, bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam dan kita hanyalah ciptaannya, miliknya. Dengan demikian, solat harus juga dimaknai sebagai tempat untuk melepaskan segala kesombongan diri. Rasulullah bersabda, kepada muslim yang berwudu secara sempurna, lalu solat 2 rakaat dengan wajahnya dan hatinya secara khusyuk, maka surga adalah hadiah baginya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis ini, Rasul memberitahu kita bahwa solat harus dilakukan dengan hati yang juga sedang solat, bukan sedang mengingat pekerjaan, keluarga, dan lainnya. Dan untuk memulai solat yang khusyuk haruslah dimulai dengan menyempurnakan cara berwudu kita, mulai dari niat hingga cara membasuh anggota tubuh kita. Inilah langkah pertama perwujudan dari solat yang khusyuk. Dalam firman Allah lainnya, Allah Azza wa Jalla menjelaskan bagaimana kita dapat meraih kekhusyuan dalam solat. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan solat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 45 hingga 46. Kematian rupanya telah digariskan sebagai jembatan kesadaran manusia untuk kembali mengingat Allah. Karena dengan mengingat kematian, jiwa setiap manusia akan otomatis terpanggil untuk khusyuk. Orang yang mengingat kematian berada pada titik memiliki keyakinan penuh kepada Allah. Orang yang menyerahkan hidup dan matinya hanya untuk Allah, sehingga semua amal ibadahnya, zakatnya, puasanya, sholatnya benar-benar dirasakan sebagai sebuah perjalanan untuk berkomunikasi secara langsung kepada Allah. Nilai khusyuk akan bertambah jika kita dapat betul-betul memaknai doa dan firman Allah yang kita ucapkan. Saat kita mengucapkan takbir, kita harus benar-benar meyakini takbir itu, bahwa hanya Allah yang maha besar. Sebuah ikrar yang menyatakan kebesarannya. Saat kita membaca surah Al-Fatihah, kita pahami satu persatu kata dalam setiap ayatnya.
Seperti saat kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, kita harus paham makna dari ayat tersebut dan memaknainya dengan benar. Kita memanjatkan puji dan bersyukur kepada Allah sebagai Tuhan alam semesta. Lalu dilanjutkan dengan Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita rasakan dalam jiwa kita seberapa besar kasih sayang Allah kepada kita. Maliki Yaumiddin, Raja dari hari pembalasan. Demikian pula dengan setiap ayat lainnya dari surah yang akan kita baca. Kemudian saat kita ruku, kita menundukkan diri kita sebagai bentuk penghormatan. Dan bentuk penghormatan kita yang paling utama adalah saat kita bersujud. Di saat yang bersamaan kita pahami setiap kata yang kita ucapkan, doa yang kita panjatkan. Doa sujud Nabi seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, keagungan hanya milik Allah semata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, doa sujudnya agak lebih panjang. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Keagungan hanya milik-Mu ya Allah, ya Tuhan kami, dan segala pujian hanya untuk-Mu ya Allah, ampunilah kami. Di antara keutamaan sholat yang khusyuk adalah ditinggikannya derajat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Azza wa Jalla melihat manusia dari imannya, sehingga kekhusyuan kita dalam melaksanakan sholat menjadi amalan yang utama agar sholat kita dapat diterima. Mereka bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, dan dari mendirikan sembahyang, dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Al-Quran Surah An-Nur ayat 36 hingga 38. Demikianlah cara menggapai khusyuk dalam sholat. Bukan dengan semata meniatkan khusyuk, tetapi dengan memahami dengan betul apa makna sholat dan makna bacaan sholat. Mendalami dan merasakan dalam jiwa semua bacaan sholat, perkataan demi perkataan. Dan hanya melalui pemahaman saja kekhusyuan dalam sholat dapat dirasakan. Semoga episode ini bermanfaat bagi kita semua, agar kita terjauh dari sifat riya dalam sholat dan lebih dekat kepada Yang Maha Esa. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.